Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sebanyak 20 rumah di kawasan Pangeran Muhammad Nur, Banjarmasin Barat, Minggu dini hari terbakar. Kebakaran di permukiman padat penduduk tersebut diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Selama 1 bulan lebih, sejumlah desa di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito, Kuala Batola masih kebanjiran. Warga yang bermukim di desa-desa tersebut pun belum bisa bekerja dan bercocok tanam, lantaran jalan, rumah hingga persawahan mereka masih terendam banjir. Karena meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir, Kabupaten Hulu Sungai Selatan kini kembali berstatus zona oranye. Sebanyak 20 rumah di kawasan Pangeran Muhammad Nur, Banjarmasin Barat, Minggu dini hari terbakar. Kebakaran di permukiman padat penduduk tersebut diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Inilah rekaman video amatir saat peristiwa kebakaran terjadi di Gang 4 dan Gang Turis, kawasan Pangeran Muhammad Nur, Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat pada Minggu dini hari. Kebakaran di permukiman padat penduduk tersebut telah menghanguskan sebanyak 20 rumah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebagian besar warga yang rumahnya terbakar tak bisa menyelamatkan harta benda. Salah satu korban kebakaran, Murniati, mengaku sedang tidur saat kebakaran terjadi dan dibangunkan oleh anaknya, kemudian langsung keluar rumah menyelamatkan diri. Anak ulun kan guring di atas loh. Habis itu kejebulan kepalakan gitu nah. Lalu inya mak aja. Apa nih mak aja? Kokos lah. Asal mulanya api nih di belakang Bang. Di belakang rumah Bena. Di rumah siapa Bu? Hah? Dari rumah siapa? Di rumah Hadi. Di rumah Sia. Terus Mbah begitu kan mengetahui dari anak Tian tadi apa yang Keluar. Nggih. Menjenguk di sini kan gang nih. Nggih. Soalnya api sudah jadi gitu nih di belakang. Langsung Pian menyelamatkan diri. Nggih. Ada lah Bu harta benda yang sempat Pian selamatkan. Ada dak. Cuma kendaraan ini ada di luar kada dibawa naik kendaraan aja. Jadi kendaraan aja yang kalau Sementara korban kebakaran lainnya, Pani menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Di rumah sudah guring kan? sudah guring terbangun. Teriakan warga, tak lihat api sudah melambung tinggi. Nggih. Terus Pian menyelamatkan. Nggak ada yang bisa diselamatkan lagi. Sama asapnya udah jubul nih, nggak bisa lagi dah. Jadi satu celana, satu baju yang di badan yang bisa. Kira-kira api dari mana Pak? Kira-kira dari arus listrik, soalnya bunyi gas meledak nggak ada. Sekitar jam 12 malam. Penyebab kebakaran belum diketahui dan masih diselidiki oleh kepolisian. Data sementara rumah yang terbakar berjumlah 20 unit dan korban yang terdampak sebanyak 79 jiwa. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Karena meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir, Kabupaten Hulu Sungai Selatan kini kembali berstatus zona oranye. Bupati Ahmad Fikri mengatakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya berstatus zona kuning, kini kembali berstatus zona oranye. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Kasus COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai sebanyak 936 dengan rincian 61 dirawat, 830 sembuh, dan 45 meninggal dunia.
Menurutnya 61 pasien yang terkonfirmasi COVID-19, sebagian dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hasan Basri, RS Daha Sejahtera, dan sebagian di tempat karantina. Sampai beres kemarin ya, data hari ini belum. Masih 61 yang dirawat. Baik yang di Hasan Basri, ke Sejahtera pun yang di karantina khusus. Menurun sih dari beberapa hari yang lalu sudah mulai agak menurun, mudah-mudahan bisa turun terus ya. Kita bisa kembali lagi ke seperti semula atau bisa masuk zona kuning lagi. Ya, tapi ini perlu dukungan kita semua lah. Gitu. Mungkin pemerintah saja ya masyarakat. Dengan cara-cara yang sudah disampaikan, masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun, mudah-mudahan ya. Untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masyarakat setempat diminta ikut membantu dengan cara menaati protokol kesehatan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Semua pedagang di Pasar Bauntung Lama yang telah mendapat tempat berjualan diwajibkan pindah ke Pasar Bauntung Baru. Pasar Bauntung yang lama ditutup. Pemerintah Kota Banjarbaru akhir pekan lalu menggelar apel gabungan bersama TNI, Polri, dan Polisi Pamong Praja setempat, dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang terkait dipindahnya Pasar Bauntung Lama ke Pasar Bauntung Baru di kawasan Roulin, Loktabat Selatan. Sementara Pasar Bauntung Lama akan ditutup tanggal 28 Februari, tepatnya pada Minggu malam pukul 00 WITA. Pasar tersebut dan jalanan yang ada di sekitarnya tidak boleh lagi ada pedagang yang berjualan, karena fungsinya akan dikembalikan sebagai jalan umum. Pelaksana Harian Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah mengatakan, pedagang yang sudah mendapat tempat berjualan di Pasar Bauntung yang baru diwajibkan pindah. Bersama TNI, Polri, Satpol PP, Disub, dan dengan agenda sosialisasi kepada masyarakat dan kepada pedagang bahwa tanggal 28 Februari Pasar Bauntung yang lama itu tidak beroperasi lagi, tidak dioperasikan. Dan para pedagang itu dipindah ke Pasar Bauntung yang baru di Jalan Era Ulin. Yang kedua, Jalan Kemuning, Jalan Lanan, Jalan Jati, dan sekitarnya itu difungsikan sebagai jalan. Selain mensosialisasi pedagang, dalam kesempatan ini masyarakat Kota Banjarbaru juga diimbau untuk berbelanja di Pasar Bauntung yang baru. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.